Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ya Alhamdulillah. Saksi Nasarudin beberkan kematian Vina dan Eki lewat dokumentasi HP jadul miliknya. Nasarudin, warga Desa Sukamana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saksi kasus kematian Vina dan Eki, membeberkan pasca kejadian peristiwa kematian keduanya, Nasarudin pun menyebutkan bukti dokumentasi masih tersimpan rapi di handphone lamanya. Nasarudin, bersama kuasa hukum Saka Tatal Prialianti, melakukan pencarian handphone milik saksi Nasarudin, di wilayah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang sudah lama tidak digunakan, meski dalam pencarian selama 1 jam lamanya, handphone itu pun berhasil ditemukan. Menurut Nasarudin, di dalam handphone lamanya tersebut terdapat dokumentasi pasca kejadian tewasnya Vina dan Eki. Menurutnya dalam kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas. Vina dan Eki terpental dari motornya saat sedang menggunakan sepeda motornya, dan korban Vina saat itu masih sadar, namun korban Eki sudah tidak sadarkan diri. Usai ditemukannya kembali handphone lama milik saksi Nasarudin, handphone itu pun langsung dibawa oleh kuasa hukum Saka Tatal, untuk dibuka kembali dokumentasi lama kejadian tewasnya Vina dan Eki. Meski membutuhkan waktu, bukti baru ini pun akan dibuka saat persidangan PK lanjutan di persidangan nantinya. Merokok, saya nyalain rokok. Nah, sambil perhatiin orang itu, dari sebelah sana itu udah ada motor. Ada motor berjalan dari arah kota ke arah Sumber, itu berjalan, itu bolak-belok atau kalau zigzag ya, zigzag. Berapa orang itu? Itu 2 orang. Awalnya saya nggak tahu ya. Satu motor. Awalnya nggak tahu berapa orang, tapi begitu sudah kejadian kecelakaan baru tahu itu berdua boncengan. Karena waktu itu, mohon maaf, jujur aja saya bilang, yang saya lihat itu adalah lampu motornya. Karena waktu itu kan yang saya perhatikan lampu motor. Kalau kita merhatikan motornya ya agak repot juga. Jadi lampunya yang saya perhatikan itu kan, karena malam. Nah, setelah kejadian jatuh, tapi sebelum kejadian jatuh, ada motor lagi dari belakang nih, dari arah Sumber menuju. Dari arah Bapak ya, dari ya, arah Bapak. menuju ke kota, kan gitu. Nah, ini jatuh, ini datang. Nah, saya kira itu setelah jatuh itu nabrak motor itu. Dikiranya dikiranya seperti itu. Habis jatuh nabrak motor. Ternyata enggak, ini malah jalan lagi. Dia sempat berhenti sebentar. Terus dia jalan lagi. Ya, itu Pak Purnomo sama Pak Ismail. Ya, saya kurang tahu ya. Kurang tahu kalau itu. Nah, kemudian datang lagi satu motor lagi. Nah, ketinggian lah, dekat sama yang orang yang dekat saya bilang begal itu. Nah, dia nyebrang bertiga, saya mulai berani tuh mendekat, lebih dekat lagi. Pada saat mereka menyeberang bertiga, itu baru saya foto. Gitu, baru saya foto. Saya sempat ambil foto dulu karena foto saya di tas kan waktu itu. Saya ambil, saya lebih mendekat lagi, saya foto beberapa kali saya foto karena saya khawatir. Nah, saya masih agak jauh, ada motor lagi datang, terus yang tadi itu bilang panggil polisi. Setelah dia bilang panggil polisi, itu baru saya merasa aman. Karena apa? Oh, berarti ini bukan orang jahat. Karena kalau misalnya jadi gitu kan, kalau nggak mungkin dia panggil gitu kan. Nah, pergilah itu satu motor itu. Nah, baru saya datang mendekat. Nah, saya mendekat itu baru nggak lama itu datang motor yang berlawanan arah. Nah, itu berbonceng. Ya mungkin warga situ ya, saya pikir warga situ yang mau pulang atau mau kemana gitu, karena dia berani lawan arah. Nah, berhenti, kemudian datang ke situ, nyamperin, nggak lama kemudian polisi datang. Nah, setelah polisi datang, polisi kan nyuruh gitu, buka helmnya gitu kan, akhirnya dibalikin dulu kan, si badannya itu, posisi badannya yang terlungkup itu dibalikin, terlentang kan gitu. Nah, mau dibuka sama satu orang, tapi yang saya ingat gitu nggak jadi, itu ada 2 orang yang buka, bukan 1 orang. Jadi begitu mau dibuka nggak jadi kan, diganti sama orang lain. Yang saya ingat seperti itu. Nah, di situ udah kelihatan darah, udah saya nggak kuat. Ditambah lagi memang saya kan ngejar waktu, karena perjalanan dari situ, dari jembatan itu saya harus jalan kaki sampai makam Sunan Gunung Jati. Ya pernah ya ibu saya ajak ke sana, ke makam Sunan Gunung Jati itu masih jauh gitu.
masih jauh sekali, mungkin memerlukan waktu kalau jalan kaki itu sekitar 3 jaman dari situ. Jadi ya memang karena posisinya udah malam ya saya jalan lagi ya jalan terus. Nah saya ke Gunung Jati itu karena ngejar buat jikiran yang jam 1. Ternyata sampai sana saya udah ketinggalan. Saya datang ke sana udah setengah 2. Jadi pada saat dibuka helmnya saya udah mundur. Karena udah datang polisi, saya juga takut ada jadi pertanyaan. Iya. Jadi waktu itu takut seperti itu. Ditambah saya memang mau ngejar waktu untuk zikir. Jadi hanya itu yang saya tahu. Kang, jadi akan pas moto hanya 3 orang itu apa pas juga moto si korban Itu yang udah jatuh? ada semua. Semua. Nah semua yang saya foto itu 3 orang itu berikut ada tiangnya juga kena ya ke foto yang saya ingat sekali. Tiangnya kena terus motornya ada, ininya juga ada, korbannya itu ada di situ di foto itu. Itu korban itu laki-laki dan perempuan atau Laki-laki dan perempuan, Tapi yang saya perhatikan itu yang laki-laki, karena yang laki-laki itu udah nggak ada pergerakan. Jadi ya mohon maaf ya, sepertinya meninggal di tempat seperti itu. Kemudian sebenarnya si perempuannya sendiri? sebelumnya masih bersuara itu. Dia yang saya ingat itu ngomongnya aduh Allah, ya Allah, aduh gitu kan, seperti itu. Bahasa-bahasa yang itulah. Itu yang saya ingat. terpental atau dia nyatu itu bersatu gitu Terpental. terpisah gitu? Terpisah. Itu terpisah. Cuma jaraknya nggak begitu jauh ya, nggak jauh lah. Gitu. Artinya akan masih yakin ya bahwa ada foto-foto itu semua di handphone aku? Ya mudah-mudahan masih ada. Kalau yakinnya yakin kan gitu. Kalau yakin karena saya memang saya yang melihat, saya yang foto, saya yakin gitu. Saya yakin sekali. Dan Tapi permasalahan ada atau enggaknya itu kan Ya, kembali lagi prosesnya. kayak gitu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Arif mengabarkan.